Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk sedikit bercerita memberikan penjelasan secara menyeluruh dari pihak saya atas berita-berita, ejekan dan hal negatif lainnya yang mengenai saya yang sedang beredar sekarang ini, yang membuat saya dan keluarga saya sedih dan kecewa. Seperti yang Anda ketahui, hubungan pernikahan saya telah berakhir dengan adanya keputusan dari pihak pengadilan agama. Walaupun saya kecewa dan sedih, saya berusaha untuk menghormatin keputusan yang sudah dijatuhkan. Saya selama ini bersifat pasif, cenderung diam, dikarenakan saya sedang memperjuangkan pernikahan saya untuk tidak jadi berpisah. Namun karena sudah final, makanya saya ingin menjelaskan hal-hal yang menjadi simpang siur dan cenderung membunuh karakter saya. Sehingga sudah waktunya untuk saya speak up apa yang sebenarnya terjadi. Apabila penjelasan saya di sini kurang baik atau nggak diterima oleh Anda semua, saya paham. Karena semua orang punya pengertian, punya pemahamannya masing-masing, dan saya hormatin. Tapi tolong diingat, saya sebagai manusia dan saya sebagai ayah dari seorang anak saya yang Masya Allah luar biasa, Syed Reva Aramuana, hanya ingin meluruskan dan menjaga marwah saya dan keluarga saya. Dari pertama saya mengenal ibunya Moana, saya hanya ingin bisa membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibunya Moana adalah seorang wanita yang luar biasa dengan pribadi yang kuat. Dari pertemuan saya pertama dengan beliau, saya sudah yakin beliau adalah wanita yang terbaik untuk menjadi istri dan ibu dari anak saya. Namun dalam menjalani rumah tangga, tentunya ada saat-saat up and downs yang gak pernah saya sangka dapat berujung ke perpisahan. Apalagi dengan alasan-alasan yang menurut saya kecil untuk menjadi penyulut perpisahan saya. Dan dijadikan gugatan tertulis dari ibunya anak saya. Dimana sebelumnya saya yakin permasalahan rumah tangga saya pasti bisa diselesaikan dengan baik. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin tekankan. Klarifikasi ini gak ditujukan untuk menjatuhkan atau menyenggol ibunya dari anak saya. Tapi saya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan, dan saya menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Pertama-tama saya berpisah bukan karena adanya pihak ketiga dan bukan karena KDRT. Boleh dicek di surat keputusan pengadilan yang sudah ramai tersebar di media sosial. Walaupun entah bagaimana surat itu bisa ada di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyingkat surat tersebut ke poin-poin yang memberatkan saya, yang merusak reputasi saya. Saya selama ini berikhtiar dengan cara diam-diam dan tawadu, agar saya bisa tetap menjadi suami dari ibunya anak saya. Saya menjaga marwah keluarga kecil saya demi kepentingan bersama. Walaupun pada akhirnya kami tetap berpisah. Itulah kenapa saya nggak pernah tampil secara gamblang membahas kondisi kami di media apapun. Atau membuat konten yang bersifat menyinggung, menyindir mengenai kondisi kami. Karena saya kemarin tuh masih berharap perpisahan ini nggak benar-benar terjadi. Ada poin-poin yang memberatkan atau membunuh karakter saya yang ingin saya luruskan sebelum semakin liar dan menjadi jadi. Poin pertama yang saya mau jelaskan adalah saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget, mau kondo seperti yang disebutkan oleh para buzzer dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya, keluarga, manajemen, dan orang-orang terdekat saya. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya, dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya. Tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah. Dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya. Dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rin minum es? Bukannya Rin punya amandel? Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa. Cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja.
Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membela